Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustin dari kelas BBI semester 4. Pada video ini saya akan memaparkan 6 materi. Yang pertama yaitu tentang gerakan pembaharuan dalam Islam. Yang kedua, latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Yang keempat, Muqaddimah Anggaran Dasar dan ART Muhammadiyah. Yang kelima, kepribadian Muhammadiyah. Dan yang keenam, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Materi yang pertama yaitu gerakan pembaharuan dalam Islam. Itu tokoh-tokoh pembaharu dalam dunia Islam. Berawal dari kemunduran yang dialami oleh umat Islam dan Barat, semakin menunjukkan eksistensinya sebagai pusat peradaban. Akhirnya, muncullah banyak pemikir-pemikir Islam yang tersadar bahwa keadaan umat Islam saat itu sangat terbelakang. Maka, mereka melakukan suatu gerakan yang menghasilkan gagasan untuk membangkitkan umat Islam dari keterpurukan itu. Dan sangat banyak tokoh-tokoh yang memberikan jasanya pada masa itu. Berikut tokoh-tokoh tersebut adalah yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu salah satu pembaharu dalam dunia Islam Arab, adalah aliran yang bernama Wahabiyah. Pemikiran yang dikemukakan oleh Muhammad Abdul Wahab adalah cara memperbaiki kedudukan umat Islam terhadap pemahaman tauhid yang terdapat di kalangan umat Islam masa itu. Selanjutnya, tokoh selanjutnya yaitu Muhammad Abduh. Pemikiran Muhammad Abduh ialah tentang ijtihad dan modernisasi pendidikan. Tokoh selanjutnya yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan di Asadabad, dekat Kanar di distrik Kabul, Afghanistan, pada tahun 1838 Masehi atau 1254 Hijriah. Masa kecilnya dihabiskan untuk belajar Al-Quran, hingga pada usia 8 tahun, Jamaluddin Al-Afghani telah memperlihatkan kecerdasannya yang sangat luar biasa. Dia sangat tekun mempelajari bahasa Arab, sejarah, matematika, filsafat, dan ilmu-ilmu keislaman. Hingga akhirnya, Jamaluddin Al-Afghani dikenal karena kejeniusannya dalam ensiklopedia. Untuk materi selanjutnya yaitu latar belakang berdiri dan tujuan Muhammadiyah. Sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan sering terlibat dialog dengan sahabat-sahabatnya berkaitan kondisi umat Islam dan solusinya. Solusinya adalah yang pertama, menegakkan kembali peranan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber utama agama Islam. Yang kedua, dibutuhkannya sekelompok umat guna menegakkan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Surat Ali Imran ayat 104 mendorong umat Islam dan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sebuah organisasi. Faktor subjektif berdirinya Muhammadiyah berupa kerisauan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap permasalahan yang dihadapi umat Islam, yaitu keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Baginya, ayat-ayat Al-Quran harus diamalkan seperti terekspresi dalam surat Al-Ma'un. Dalam pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un merupakan perintah terhadap umat Islam untuk merealisasikan kepedulian sosial melalui tindakan-tindakan nyata. Faktor objektif berdirinya Muhammadiyah adalah lemahnya pemahaman umat Islam dalam mempraktikkan ajaran Islam. Umat Islam masih sangat berpegang kuat pada tradisi-tradisi peninggalan zaman purba, Hindu dan Buddha, serta tidak berani melakukan pembaharuan atau ijtihad. Berpikir jumud atau konservatif, sangat formalistik dalam beragama, siklus dalam perjalanan kehidupan manusia ketika masih dalam rahim sang ibu, lahir, khitan, nikah, dan mati selalu ditandai dengan ritual-ritual keagamaan tradisional, sedang kesemarakan keagamaan lebih bersifat seremonial. Materi selanjutnya yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan dan pemikirannya. Riwayat hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1868. Beliau meninggal dunia di Yogyakarta pada tanggal 23 Februari 1923. Beliau merupakan seorang pahlawan nasional Indonesia. Ayahnya adalah Kiai Haji Abu Bakar, seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu.
Selanjutnya yaitu pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan. Pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan tentang pendidikan Islam dapat dikatakan sebagai awal kebangkitan pendidikan Islam di Indonesia. Gagasan pembaharuannya sempat mendapat tantangan dari masyarakat waktu itu, terutama dari lingkungan pendidikan tradisional. Dari masyarakat waktu itu, dengan tantangan tersebut bukan merupakan hambatan, melainkan tantangan yang perlu dihadapi secara bijaksana. Dengan demikian, peranan pendidikan Islam menjadi semakin penting dan strategis untuk senantiasa mendapat perhatian yang serius. Yang selanjutnya yaitu materi tentang Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah. Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan suatu kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap Muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi, serta merupakan ideologi Muhammadiyah yang merupakan pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini. Fungsi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan jiwa, nafas, dan semangat pengabdian dan perjuangan ke dalam tubuh dan segala gerak organisasinya yang harus dijadikan asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Faktor yang melatar belakangi Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah belum adanya rumusan formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Pokok pikiran Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan juga taat hanya kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya lah dan satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan juga mengatur ketertiban hidup bersama masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan di akhirat. Yang keempat, berjuang dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Yang kelima yaitu perjuangan menegakkan dan juga menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya hanyalah akan dapat berhasil bila kita mengikuti jejak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Anggaran dasar yaitu keseluruhan atau umum yang meliputi pengaturan secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan organisasi dengan anggotanya agar tercipta tertib organisasi. Anggaran dasar memuat ketentuan-ketentuan pokok yang merupakan dasar bagi tata kehidupan organisasi. Ketentuan dalam anggaran dasar digunakan sebagai acuan dalam membentuk peraturan-peraturan organisasi secara lebih khusus. Dengan kata lain, anggaran dasar sebagai pondasi yang mengikat dan mengatur anggota untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan organisasi. Selanjutnya, anggaran rumah tangga adalah ketentuan dasar dan ketentuan operasional bagi suatu organisasi yang mencerminkan aspirasi, visi, dan misi dari suatu organisasi. Materi selanjutnya yaitu kepribadian Muhammadiyah. Hakikat kepribadian Muhammadiyah ialah wajah dan wijhanya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang kuat sebagai jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah yang pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, dan yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju cita-cita terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah, merupakan wajahnya persyarikatan Muhammadiyah. Wajah tersebut mencerminkan 3 predikat yang melekat kuat sebagai asyaksiyah atau jati dirinya secara utuh. 3 predikat yang dimaksud adalah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Materi selanjutnya yaitu matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah.
Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah adalah sistem paham atau ideologi Muhammadiyah dalam memperjuangkan gerakan untuk mencapai tujuan, atau dengan kata lain substansi ideologis yang mengandung paham agama yang fundamental. Selanjutnya yaitu cita-cita Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya. Sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seterusnya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, serta muamalah duniawiyah. Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang menyerupai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.